Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku dimanapun anda berada. Semoga kalian semua sehat selalu. Oke kawan, di kesempatan kali ini kita ada lagi garapan ya, Vario 150. Tapi kali ini bukan masalah penyakit kawan ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara merubah semarkai ini menjadi kunci kontak biasa ya. Oke, jadi sebelumnya kenapa saya rubah? Itu karena motor ini habis tabrakan ya. Kemudian SCU-nya hancur ya. Harga SCU kan lumayan ya, 1 juta lebih ya. Belum registrasinya, belum red ID-nya. Jadi kata yang punya minta digantikan kunci kontak seperti motor biasa aja. Oke kawan, jadi sebelum kita rubah kunci kontak, ini bisa ya kita rubah kunci kontak. Mesti yang harus dipahami ya, bahwa ECU ini kita harus off IMO dulu ya. Maksudnya itu immobilizernya kita rubah alias kita matikan ya. Intinya itu semacam kayak security-nya lah kita matikan ya, supaya bisa menggunakan kunci kontak biasa. Jadi kita udah nggak pakai SCU lagi. Oke, jadi intinya ini kita off IMO dulu. Setelah itu kita akan rakit ya kelistrikannya, dan nanti saya akan memberikan tutorialnya, maksudnya memberikan apa saja ya yang akan kita rubah setelah ECU ini selesai kita off IMO ya. Jadi apa saja yang dirubah. Oke, intinya videonya disimak aja, nanti saya review ulang ya jalur-jalur mana aja yang dirubah. Oke kawan, disimak aja videonya. Oke, jadi ini proses off immobilizer ya. Oke, ini udah selesai ya, kita off kan immobilizernya. Kita akan pasang ke motornya ya. Oke, jadi ini ECU nya yang tadi kita off IMO ya, kita akan pasang ke motornya. Oke, tapi video tetap saya skip kawan ya, karena setelah off IMO ini saya akan rakit dulu ya kunci kontaknya apa segala. Pokoknya intinya selesai dirakit, saya akan review ulang ya jalur mana aja yang dirubah. Oke, jadi video tetap saya skip supaya nggak durasinya nggak terlalu lama. Oke. Oke kawan ya, jadi ini kita lanjut lagi videonya. Ini kita udah pasangkan kunci kontak ya. Jadi saya ini pakai kunci kontak Vario 125 LED ya. Ini kunci kontaknya. Oke, kita coba ya. Oke, aktif kawan ya. Kita coba nyalakan. Coba lagi sekali. Oke kawan ya, jadi saya akan jelaskan sebagian jalurnya ya, apa-apa saja yang dirubah. Jadi videonya disimak baik-baik ya, supaya nggak salah paham dan tidak gagal paham.
Oke, jadi yang paling pertama itu yang paling utama sesuai yang saya bilang tadi awal ya, ECU-nya ini wajib di off IMO ya. Ibaratnya itu security sistemnya kita copot ya, ibaratnya lah, pengamannya lah kita copot, immobilizernya kita copot. Kalau nggak dicopot ya nggak bakalan bisa ya, biarpun apanya dirubah nggak bakalan bisa ya kalau ECU-nya ini nggak di off IMO. Di situ kuncinya utama. Oke, jadi selebihnya sudah tinggal ngerubah jalur, masalah tombol starter apa segala buat aktifkan double starternya. Oke, jadi saya akan kasih tahu jalurnya seperti apa. Saya jelaskan secara simpel aja lah ya. Semua mekanik pasti paham lah. Oke, jadi yang pertama itu outputnya outputnya apa namanya ini, switch rem ya. Ini outputnya switch rem. Oke, perhatikan outputnya switch rem biru kuning ya. Biru kuning ini kita jumper ke kabel warna hijau. Ini hijau. Nah, jadi hijaunya ini sebenarnya dari tombol ya. Oke, ini hijaunya outputnya dari tombol ya. Inputnya dari tombol. Oke, inputnya masuk itu dari tombol, dari inputnya itu dari switch rem itu kabel warna ini ya, yang menuju tombol kabel warna hijau. Nah, jadi kabel warna hijau ini kita potong, simak baik-baik. Nah, ini potongannya. Kenapa saya potong? Karena ini jalur starter ya, menuju SCU juga. Itu nggak boleh nggak dipotong ya, takutnya nanti ada short antara 12 volt dengan massa body. Jadi hijau ini saya potong jumper ke kabel warna biru strip kuning dari switch rem, outputnya switch rem. Nah, setelah di jumper otomatis kan keluarnya nanti ini ya, saat ditekan tombol starter ya, di rem pencet tombol starter, keluarnya warna kuning strip biru. Kuning strip biru ini outputnya berubah lagi warnanya. Warnanya ini biru muda ya, biru muda, ini biru muda. Perhatikan. Nah, biru muda ini menuju SCU. Soket SCU diperhatikan. Ini soket SCU-nya. Nah, soket SCU-nya ini, kabel soket SCU-nya ini pasti akan mengeluarkan arus ya pada saat ditekan tombol starter. Jadi kabel ini kita jumper ke kabel warna kuning strip biru lagi. Nah, saya jumper pakai ini ya. Tapi hitungannya sama, nanti dirapikan sendiri ya. Jelas ini biru muda ini kita gabung ke kuning strip biru ya. Nah, setelah tergabung ke kuning strip biru, otomatis dia masuk ke ECU. Nah, ini untuk aktifkan ACG atau starter. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Cara bahasa sederhana saya mudah-mudahan dipahami. Saya ulangi sekali lagi, singkatnya dari kuning strip biru kita jumper ke warna hijau ya, yang dari tombol starter. Tapi kita harus potong ya, hijau polos ya, dipotong ini. Nah, setelah itu otomatis keluar lagi kabel warna kuning strip biru. Nah, karena kuning strip biru keluarnya ini warna biru muda ya, jadi biru muda itu kita jumper. Nah, biru muda ini kita jumper ke kabel kuning strip biru. Oke, ini di jumper ya, nanti saya jumper. Ini masih saya jumper manual aja. Oke, saya jumper manual aja. Oke, jadi seperti itu ya sambungannya, maksudnya jalurnya mesti rubah apa aja, itu aja. Tapi kalau mekanik pasti paham lah sistem jalurnya itu, karena itu semacam kayak teka-teki aja sih. Jalur kelistrikan ngerubah di switch sama tombol starter. Oke, jadi seperti itu ya cara ngerubahnya dari smart key ke kunci kontak ini. Tapi itu dengan syarat, sekali lagi, ECU-nya ini wajib di off IMO. Wajib di off IMO ya.
Oke, mudah-mudahan penjelasan saya ini dipahami ya. Karena memang saya juga nggak terlalu pandai bicara. Bahasa otomotif itu saya nggak pandai, jadi saya hanya kerjakan simpelnya aja. Oke, kita coba lagi. Rio, pasangkan switch anu itu Rio, holdernya. Oke kawan, mudah-mudahan dipahami. Jadi sepertinya itu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Tidak lupa juga yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke kawan, tunggu video-video lainnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.